Selamat pagi anak-anak. Pada MPLS hari ini kita akan membahas tentang cara belajar efektif dan motivasi belajar. Apa itu belajar? Belajar adalah suatu cara untuk memecahkan masalah. Kenapa kita harus memecahkan masalah? Karena sejak kita lahir hingga nanti kita mati, kita pasti akan bertemu dengan berbagai masalah di kehidupan ini. Seperti apa sih cara belajar efektif atau apa sih belajar efektif? Belajar efektif adalah belajar yang bermakna atau belajar yang paling mudah untuk memahami suatu materi. Berikut adalah cara belajar efektif. Yang pertama, kalian harus menentukan target. Target seperti apa yang akan kalian capai? Misal, kalian ingin mendapatkan nilai yang paling tinggi di kelas itu, atau kalian ingin mencapai KKM, atau kalian ingin lulus dari sekolah ini dengan nilai di atas rata-rata. Yang kedua adalah pilihlah tempat dan waktu. Seperti apa kalian akan belajar, tentunya kalian sendiri yang tahu. Misal, si A lebih suka belajar di tempat yang sunyi, sedangkan si B lebih suka belajar di waktu pagi. Nah, cara yang ketiga adalah pilih materi. Misalkan saja, si A itu lebih senang belajar dengan memulai materi dari yang paling sulit, sedangkan si B lebih senang memilih materi dari yang mudah hingga bertahap sampai yang susah. Nah, cara yang keempat adalah membuat catatan. Catatan di sini adalah catatan-catatan kecil tentang materi yang belum sama sekali kalian pahami. Untuk apa catatan itu? Nah, catatan-catatan kecil itu bisa kalian tanyakan kembali kepada teman atau kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, materi berikutnya adalah tentang motivasi belajar yang akan disampaikan oleh Ibu Emil. Kepada Ibu Emil, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Lucy. Pagi ini Bu Emil akan menjelaskan materi tentang motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah suatu kondisi atau status internal yang mengarahkan perilaku seseorang untuk aktif bertindak dalam rangka mencapai suatu tujuan. Atau motivasi itu sendiri diartikan sebagai kekuatan, dorongan, atau kebutuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi ada dua. Yang pertama adalah faktor internal. Motivasi ini terbentuk karena kesadaran diri atas pemahaman betapa pentingnya belajar untuk mengembangkan diri untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu dapat berupa rangsangan dari orang lain atau lingkungan sekitarnya yang dapat mempengaruhi psikologis orang yang bersangkutan, misalnya keluarga atau teman. Cara memotivasi diri. Motivasi belajar tidak akan terbentuk apabila orang tersebut tidak mempunyai keinginan, cita-cita, atau menyadari manfaat belajar bagi dirinya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengkondisian tertentu agar diri kita atau siapapun juga yang menginginkan semangat untuk belajar dapat termotivasi. Untuk belajar termotivasi, kita harus membuat yang pertama adalah agenda. Biasakanlah membuat jadwal kegiatan setiap hari mulai dari kalian bangun tidur sampai kalian tidur lagi. Yang kedua adalah berteman. Pilihlah teman yang membuat kalian menjadi orang yang bisa berkembang. Misalnya teman yang selalu datang tepat waktu, selalu menyelesaikan tugas tepat waktu, selalu membantu teman yang kurang memahami materi, dan mau bertanya kepada teman atau guru jika kalian mengalami kesulitan. Yang ketiga adalah dukungan. Dukungan dari orang-orang terdekat akan membuat kalian lebih termotivasi untuk belajar. Misalnya, ketika kalian belajar ditemani oleh mama atau papa atau kakak, atau mendapat dukungan dari teman-teman, atau mendapat hadiah dari guru ketika kalian berhasil menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Yang keempat adalah gaya belajar kalian. Pilihlah gaya belajar yang paling nyaman buat kalian. Misalnya kalian belajar suka mendengarkan video,
atau suka belajar dengan mendengarkan video pelajaran, atau belajar dengan menggunakan langkah-langkah secara terstruktur. Demikian materi motivasi yang dapat Bu Emil sampaikan kepada anak-anak sekalian. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih.